Halo, selamat datang di kelas Operasi Teknik Kimia 3. Saya Yuli Amalia Husnil, saya adalah dosen pengampu mata kuliah ini. Di mata kuliah OTK 3 ini ada 3 proses yang akan kita pelajari dan juga tentang alatnya, yaitu evaporation atau evaporasi, drying atau pengeringan, dan kristalisasi. Baiklah, sebelum memasuki pembahasan khusus tentang proses evaporasi, saya jelaskan dulu apa perbedaan antara proses evaporasi dengan proses pengeringan. Ada 5 parameter yang kita gunakan sebagai pembanding. Yang pertama adalah dari segi tujuan. Evaporasi ini adalah proses yang tujuannya untuk menghilangkan sejumlah besar ya pelarut dari sebuah larutan. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya larutan garam dan kita ingin menghilangkan sebagian besar air dari larutan garam tersebut, maka proses yang kita gunakan adalah evaporasi. Tapi kalau proses pengeringan, tujuannya adalah untuk menghilangkan sejumlah kecil saja pelarut dari padatan. Nah, kalau evaporasi itu dia menghilangkan dari larutan, maka proses pengeringan itu air atau pelarutnya dihilangkan dari padatan yang basah. Contohnya kalau misalnya kita kayak mau mengeringkan produk akhir obat gitu misalnya, itu kan pasti obat itu masih ada sejumlah moisture atau air yang masih melekat di serbuk obat gitu misalnya, maka proses yang kita gunakan adalah proses drying. Nah, jadi itu perbedaan antara dua proses ini dari segi tujuan. Kemudian parameter berikutnya adalah substrat atau benda yang mau kita hilangkan pelarut darinya. Nah, tadi kalau misalnya drying itu yang mau substratnya adalah padatan, tapi evaporasi substratnya adalah dalam bentuk liquid atau larutan. Nah, dari segi kondisi operasi yaitu temperaturnya, proses evaporasi itu biasanya dilakukan atau dioperasikan pada titik didih pelarut di tekanan evaporasi. Namun kalau proses pengeringan itu biasanya operasionalnya dilakukan pada temperatur di bawah titik didih si pelarutnya. Jadi kayak misalnya kita mau mengeringkan baju, itu kan kita hanya jemur bajunya di bawah sinar matahari, itu kan airnya bakal hilang kan dari baju gitu. Tapi temperatur proses pengeringan itu kan tidak sampai ke titik didih air kan gitu. Temperatur udara luar itu kan masih jauh di bawah dari titik didih air. Tapi itu air bisa hilang atau bisa dihilangkan gitu dari baju. Nah, jadi ini dari sudut pandang kondisi operasi. Evaporasi itu biasanya terjadi atau dioperasikan pada titik didih, namun kalau proses pengeringan itu biasanya dilakukan pada temperatur di bawah titik didih. Nah, kalau dari segi prosesnya atau teknologinya gitu, proses evaporasi biasanya dilakukan dengan menyuplai panas ya, sehingga dengan panas tersebut air atau pelarut bisa mencapai titik didih dan akhirnya bisa menguap. Namun kalau misalnya dari proses drying, itu proses pengambilan air dari padatan itu dilakukan dengan mensirkulasi udara, yang dengan sirkulasi udara ini si udara itu akan mengambil molekul air dari padatan basah dan membawanya pergi. Oke. Lalu ini kita bisa bahas lebih lanjut ya, lebih detail pas kita sudah tiba di bahasan tentang drying. Nah, dari sini kemudian produknya, dari proses evaporasi, produknya adalah liquid yang pekat. Sementara kalau drying itu produknya adalah padatan kering yang sudah kehilangan air sampai kemudian mencapai titik moisture content yang setimbang. Itu nanti juga ada pembahasannya di bagian pengeringan. Nah, spesifik untuk proses evaporasi ada 5 hal yang menjadi fungsi atau peran proses ini di industri. Misalnya kalau kita punya atau kita memproduksi
jus buah gitu ya. Jus buah itu kan kalau diproduksi di awalnya itu masih bentuknya encer, jadi masih banyak pelarut. Misalnya jus jeruk atau jus tomat atau apapun itu kan biasanya di awal itu masih banyak mengandung air. Nah, bisa saja proses produksi jus jeruk atau jus buah apapun itu berbeda lokasinya dengan pengemasan. Nah, berarti kan produk jus tadi itu harus dipindahkan dari tempat dia diproduksi ke tempat dia akan dikemas. Nah, untuk mentransport jus buah dalam volume yang besar karena dia masih punya banyak pelarut di dalamnya, itu kan berarti butuh biaya yang besar karena dibutuhkan alat transportasi yang lebih banyak. Nah, untuk mengurangi biaya penyimpanan juga dan biaya transportasi, maka produk tadi dievaporasikan dulu, jadi dihilangkan sebagian besar pelarutnya, sehingga nanti bisa lebih mudah untuk dibawa ke tempat pengemasan. Kemudian juga proses evaporasi biasanya juga merupakan proses yang menjadi proses awal sebelum ada kristalisasi. Jadi kayak misalnya di pabrik gula gitu. Ini kan ini contoh blok diagramnya atau proses flow diagramnya. Jadi di pabrik gula itu sebelum akhirnya gula itu bisa diproses di bagian akhir itu menjadi kristal gula, maka dia harus dievaporasikan dulu untuk bisa menghilangkan sebagian besar dari air yang masih terkandung di dalam produk gula. Jadi kalau misalnya larutan gula yang masih sangat encer itu kemudian dikristalisasi, itu pasti akan butuh energi yang lebih banyak lagi gitu. Nah, untuk bisa lebih mengefisienkan proses kristalisasi, maka didahului dengan proses evaporasi, ya. Kemudian peran lain dari proses evaporasi ini juga dia membantu mengurangi biaya pengeringan. Jadi bisa saja produk akhirnya itu adalah padatan, ya, tapi untuk mencapai padatan itu sebelumnya bentuknya masih liquid yang encer gitu. Nah, kalau liquid encer kita langsung masukkan ke dalam proses pengeringan, itu kan pasti butuh waktu yang lama dan energi yang besar juga gitu. Nah, untuk membantu itu, maka didahului dengan proses evaporasi. Kemudian produk-produk yang misalnya kayak kita punya susu kotak atau jus jeruk atau produk yang makanan lah gitu. Kalau misalnya produk tersebut mengandung terlalu banyak air, itu kan akan mengurangi daya tahan atau shelf life dari produk tersebut. Nah, untuk meningkatkan daya tahan si produk tadi terhadap bakteri atau microbial, stability-nya dinaikkan, maka dikurangi jumlah air di dalamnya dengan cara proses evaporasi gitu. Nah, peran lain dari proses evaporasi ini juga untuk misalnya kita punya larutan sisa gitu atau produk samping yang di dalamnya itu masih ada komponen-komponen yang masih bisa diambil, yang masih berharga, maka itu juga bisa diambil komponen tersebut melalui proses evaporasi. Oke, kemudian saya akan jelaskan sedikit tentang salah satu contoh proses evaporasi di industri, yaitu di industri susu. Jadi kalau susu cair yang biasa kita minum, susu ultra, susu bendera, dan lain-lain, itu kan pasti sudah ada proses sebelumnya sampai akhirnya dihasilkan produk susu dengan spesifikasi yang sudah memenuhi standar. Nah, salah satu standar dari produk susu itu adalah kandungan air di dalamnya. Nah, yang menentukan kandungan air di dalam produk susu itu adalah shelf life-nya, atau kalau misalnya kita ingin susu itu bertahan sampai sekian lama atau sekian bulan, itu kan pasti ada ukuran berapa kandungan air yang boleh berada di dalam produk itu, sampai akhirnya produk itu bisa tahan tanpa jadi basi, ya, sampai 6 apa setahun kemudian gitu. Nah, untuk mencapai kandungan air yang diinginkan,
itu kan pasti ada proses evaporasinya. Karena dia awalnya bentuknya larutan, maka proses yang cocok pasti adalah evaporasi. Nah, untuk menguapkan atau menghilangkan air dari produk susu ataupun produk minuman lainnya, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, susu itu kan dia cenderung mudah rusak kalau terpapar di temperatur tinggi. Ya, sementara air itu kan harus diuap, baru bisa menguap kalau dia sudah mencapai titik didihnya. Anggaplah kita asumsi awal proses evaporasi ini ya dia berlangsung pada tekanan 1 atm. Nah, di 1 atm itu air baru akan menguap pada temperatur 100 derajat Celcius. Sementara susu itu sudah rusak kalau terpapar atau ya terekspos pada temperatur 100 Celcius. Nah, untuk supaya air ini bisa tetap teruapkan namun temperaturnya tidak terlalu tinggi, berarti kan kita harus mengkondisikan evaporator ini pada tekanan di mana air itu bisa menguap di temperatur yang lebih rendah. Maka tekanan evaporator ini harus kita turunkan di bawah 1 atm. Jadi pasteurisasi aja itu kan berlangsung di temperatur 70 Celcius kan ya. Berarti maksimum temperatur operasi evaporator ini adalah 70 Celcius. Maka kita harus set tekanan evaporator ini di tekanan yang mana air itu akan menguap di temperatur 70 Celcius. Nah, makanya untuk produk-produk minuman itu biasanya evaporasi berlangsung pada tekanan vakum atau tekanan di bawah 1 atmosfer. Oke, kemudian selain harus memperhatikan apakah produk itu akan rusak atau tidak pada temperatur tinggi, yang mana kemudian efeknya kita harus menyesuaikan tekanan operasi evaporator, ada hal lain juga yang harus kita perhatikan terkait kondisi operasi evaporator, yaitu suatu besaran atau suatu variabel yang kita namakan dengan boiling point rise atau nama lainnya juga boiling point elevation. Jadi BPR atau BPE, boiling point elevation. Nah, ini kita harus balik lagi ke konsep tentang sifat koligatif larutan, yang mana kalau misalnya air yang tadinya dia di 1 atmosfer mendidih di 100 Celcius, begitu ditambahkan ke dalamnya garam ya yang kemudian menghasilkan larutan garam dengan konsentrasi 4 molal, itu kan titik didih air yang ada di dalam larutan ini tidak lagi 100 Celcius pada 1 atm, tapi menjadi lebih tinggi yaitu 102,2 derajat Celcius. Nah, di sini ini adalah yang dimaksud dengan koligatif larutan ya. Efek dari kenaikan titik didih air akibat adanya zat padat terlarut di dalam air. Nah, berapa besar kenaikan temperatur didih air ini akan bergantung pada konsentrasi padatan di dalam air, di dalam larutan. Nah, di sini kan titik didih air di dalam larutan ini, ya titik didih air akibat adanya NaCl di dalam air itu kan menjadi 102,2 derajat Celcius. Maka boiling point rise-nya adalah selisih antara nilai titik didih yang sekarang dikurangi titik didih air yang sebelumnya pada tekanan yang sama. Jadi dalam hal ini BPR-nya adalah 2,2 derajat Celcius. Nah, mengapa ini penting? Jadi misalnya kita ingin memekatkan larutan NaCl yang tadinya awalnya dia punya konsentrasi, larutan itu konsentrasinya 2 molal, terus mau kita pekatkan menjadi 6 molal. Ya. Nah, kalau misalnya seperti ini kondisinya, selama proses pemekatan, itu kan kalau misalnya kayak kita mendidihkan larutan garam gitu misalnya, itu kan konsentrasi NaCl itu kan nggak langsung instantly langsung memekat menjadi 6 molar dalam waktu sekian detik kan. Pasti ada prosesnya gitu. Pasti ada butuh waktu gitu. Nah, misalnya anggaplah butuh waktu 10 menit gitu untuk memekatkan dari 2 molar menjadi 6 molar.
Nah, itu kan berarti dari 2 molar ini kan pasti dia naik perlahan dari 2 ke 2,5, ke 3, 4, seterusnya sampai akhirnya menjadi 6 molar. Nah, selama proses pemekatan tersebut, selama proses di mana konsentrasi NaCl itu semakin memekat, itu titik didih air juga ikutan meningkat gitu. Nah, di sini yang kita perlu perhatikan adalah kalau memang kita mau menaikkan konsentrasi garam dari 2 menjadi 6, titik didih mana yang kita gunakan, titik didih pada konsentrasi mana yang kita gunakan sebagai rujukan untuk menghitung panas yang dibutuhkan untuk proses pemekatan ini. Ya. Jadi kalau misalnya kita cuma punya data titik didih air waktu konsentrasi NaCl-nya hanya masih 2 molar, ya, itu kan berarti nanti kita menghitung panas yang dibutuhkan untuk proses pemekatan berdasarkan titik didih ini gitu. Ya, nanti kamu akan bisa lebih paham apa yang dimaksud dengan ini begitu sudah masuk ke exercise. Tapi di sini kalau misalnya kita gunakan titik didih 101,1 ini sebagai rujukan untuk menghitung panas yang dibutuhkan, sementara kita ujungnya ingin membuat larutan garam ini menjadi pekat dengan konsentrasi dengan 6 molar, itu bisa saja panas yang kita hitung tuh nggak cukup untuk mencapai kondisi akhir yang kita inginkan. Karena kalau misalnya kita hitung panas yang dibutuhkan itu berdasarkan temperatur ini, berarti kan kalau misalnya kemudian konsentrasi NaCl-nya menjadi lebih tinggi dan titik didihnya sudah makin naik, artinya bejana ini atau sistem ini harus kita bikin temperaturnya menjadi yang ini lah, misalnya 103,3. Berarti kan panas yang kita supply itu tidak akan cukup untuk membuat sistem ini menjadi naik temperaturnya menjadi 103,3 Celcius. Karena panas tadi kita hitung untuk membuat sistem ini menjadi naik temperaturnya menjadi 101,1 Celcius. Akibatnya apa? Ya air itu nggak akan bisa menguap gitu. Karena temperatur didihnya tidak tercapai yang 103,3 Celcius. Oke. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa boiling point rise atau kenaikan titik didih air akibat adanya partikel padatan itu kaitannya dengan sifat koligatif larutan. Artinya, boiling point rise ini bisa dihitung dengan menggunakan prinsip koligatif tadi gitu. Tapi ada cara lain yang juga bisa kita lakukan untuk menemukan berapa boiling point rise air. Nah, ini menggunakan suatu grafik yang dinamakan dengan Duhring's chart, ya. Namun grafik ini tidak tidak komprehensif, artinya tidak bisa diterapkan untuk semua jenis larutan. Jadi sejauh yang saya tahu, Duhring chart yang tersedia itu hanya untuk larutan garam dan larutan NaOH. Ya. Kalau misalnya larutan yang kita punya adalah NaCl atau NaOH, maka kita bisa gunakan chart ini saja untuk menemukan berapa BPR air. Nah, cara menggunakan grafik ini, pertama kita harus tahu dulu berapa tekanan operasi evaporatornya atau tekanan sistemnya berapa itu. Karena dengan informasi tekanan tersebut, kita bisa tahu berapa titik didih air di tekanan tersebut. Ya, anggaplah sekarang untuk contoh ini tekanannya 1 atm, di mana titik didih air di 1 atm adalah 100 Celcius atau 373 Kelvin. Nah, dengan angka tersebut kita cari di sumbu X ini 373, anggaplah misalnya di sini, ya. Nah, kemudian dari sini kita tarik garis vertikal ke atas. Oke, sebelum itu, tadi kan udah tahu tekanannya berapa, kemudian dari situ kita tahu titik didih air berapa, kemudian kita harus punya data berapa konsentrasi NaCl di dalam larutan. Anggaplah konsentrasi NaCl tersebut adalah 25%. Maka dari 373 ini kita tarik garis lurus ke atas sampai akhirnya menyentuh kurva atau garis miring yang spesifik untuk 25%.
ya saya sebut 25% kan tadi ya, anggaplah 25% gitu ya. Setelah ketemu di sini, ya di sini titik temunya, maka dari sini kita tarik garis horizontal ke kiri sampai akhirnya menyentuh sumbu Y. Kira-kira di sini. Nah, ini adalah titik didih air pada larutan NaCl dengan konsentrasi 25%. Artinya BPR-nya adalah titik didih ini dikurangi 373. Anggaplah ini misalnya 378 gitu misalnya. 378 dikurangi 373, maka BPR-nya adalah 5 Kelvin atau 5 Celcius. Oke.